Jokowi saat ini benar-benar menghadapi situasi yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan dan juga tidak dia perhitungkan. Ini kan kalau di dunia internasional dia dikejutkan dengan nominasi OCCRP yang ini nggak bisa dengan cara mengkonsolidasi media-media di Indonesia untuk men-take down berita-berita yang berkaitan dengan OCCRP atau bahkan kemudian memelintir berita berkaitan dengan OCCRP. Sementara di dalam negeri dia juga dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk sekarang membatalkan presidensial threshold 20%. Artinya ini kan Jokowi ya dia menghadapi persoalan di dalam dan di luar negeri. Dalam negeri tentu kaitannya dengan pencalonan putranya nanti pada Pilpres 2029. Tapi pertanyaan saya kan kita tahu bahwa Jokowi ini tentu tidak berdiri sendiri, ada para oligarki yang selama ini mengasuh dia. Nah pertanyaannya apakah oligarki akan tinggal diam saja? Keputusan MK menolpersenkan presiden threshold juga itu memberantakkan seluruh perencanaan untuk mengakali demokrasi lagi dengan mengumpulkan 20%. Akhirnya Jokowi tahu sendiri bahwa dia tidak mungkin lagi mengendalikan 20% itu. Demikian juga tokoh-tokoh di balik kasus 20%. Mungkin ada seseorang yang masih menganggap nanti mereka masih bisa permainkan partai-partai itu untuk dikumpulkan. Sekarang partai-partai bersiap-siap untuk melakukan kaderisasi, itu bagusnya tuh. Tetapi kita juga mesti hati-hati bahwa bisa aja Mahkamah Konstitusi berubah lagi kalau hakim-hakimnya diganti tuh. Kan ini juga masih proses yang menggantung di dalam benak publik tuh. Tetapi kita yakinkan kita akan jaga soal ini supaya kompetisi di 2009 tidak lagi dilakukan melalui lembaga-lembaga survei yang memanipulasi pencitraan untuk seseorang karena menganggap bahwa ya pemilih di 2029 toh masih yang sekarang yang sekolahnya itu tidak lulus SMP itu pemilih mayoritas. Nah kita harus bersiap masyarakat sipil untuk mendorong jangan sampai hanya karena kekurangan pendidikan maka lembaga-lembaga survei ini atau buzzer-buzzer ternak-ternak muyur ini masih beroperasi di wilayah itu kan. Kan mereka tahu betul bahwa apapun yang diputuskan MK itu nggak ada impactnya bagi teman-teman rakyat kita yang masih tergantung pada BLT, yang masih tergantung pada pencitraan, yang masih tergantung oleh bius-bius lembaga survei. Jadi tetap perkuat demokrasi dengan memperkuat semacam civic bargain yang memungkinkan masyarakat sipil itu mengendalikan isu, bukan dikendalikan oleh buzzer-buzzer yang sedang bersiap untuk beternak atau diternakkan kembali oleh dinasti Mulyono. Kan itu yang harusnya kita curiga itu, bahwa memang pada akhirnya peristiwa OCCRP, peristiwa 0% ini semacam keputusan sejarah bahwa era Jokowi itu udah betul-betul selesai atau punah. Tetapi dia masih bisa menggeliat itu, dan permintaan kita tentu adalah pada Presiden Prabowo untuk memperhatikan sinyal-sinyal yang memungkinkan ada operasi bahkan di dalam kabinet sendiri yang sangat membahayakan stabilitas nasional, tiba-tiba dimunculkan dengan backup oligarki. Bagi oligarki itu siapapun yang memungkinkan mereka menunggangi itu tidak ada soal kan. Yang penting jangan akumulasi modal itu dihalangi itu. Dan bisa ada boneka baru juga yang dimunculkan atau mungkin titisan dari boneka lama dijadikan semacam asuhan baru dari oligarki. Jadi a new kind of civilian value, new kind of civic culture, new kind of civilian aktivis itu mesti kita pastikan menopang dan menjaga momentum 0% ini supaya tidak hilang dari screen politik yang sekarang sedang berupaya untuk dikaburkan lagi oleh mereka yang terganggu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu.